Salam saudara, kita ada dalam saatnya menabur persiapan khotbah minggu. Sebelum mengkaji bagian teks ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam perayaan Minggu Sengsara ini, kami mau membaca, merenungkan, mendalami firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami dengan hikmat kebenaran yang datang dari Engkau, supaya firman-Mu bukan saja membuka cakrawala pikiran kami, tapi juga menyentuh hati kami untuk kuat dan taat menghadapi masa-masa kesengsaraan dalam hidup dan pribadi kami masing-masing. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bacaan firman Tuhan, Injil Lukas pasal 22 ayat 63 sampai pasal 23 ayat 1 sampai 7. Tema yang ada adalah penderitaan berlapis. Saudara-saudara, kekerasan masih terjadi sampai hari ini. Para analis kekerasan membuat semacam kategori bahwa kekerasan itu ada dua. Ada yang namanya predator dan ada yang namanya afektif. Kekerasan predator itu melibatkan tindakan kekerasan yang direncanakan. Sementara kekerasan afektif sifatnya spontan dan tidak terencana. Mereka mengatakan kepada kita bahwa kalau dilihat secara saksama, kekerasan itu bersifat multikausal, artinya tidak ada faktor tunggal yang bertanggung jawab atas perilaku kekerasan. Sebaliknya, kekerasan dihasilkan dari kombinasi faktor-faktor, termasuk faktor-faktor yang berasal dari lingkungan sosial atau budaya orang yang melakukan kekerasan, dan faktor-faktor yang mewakili kekuatan situasional. Christine Jacquin mengatakan, apapun penyebab kekerasan, ada dampak negatif bagi mereka yang mengalaminya. Ada cedera fisik, gangguan psikologis, stres, cenderung menutup diri, cepat reaksi atau penuh dengan ketakutan menyaksikan kekerasan, depresi, cemas berlebihan, cenderung bungkam terhadap kekerasan, atau sebaliknya menjadi pelaku kekerasan untuk melampiaskan trauma. Mau tidak mau, saudara-saudara, apa yang kita baca hari ini menunjukkan kepada kita suatu wajah kekerasan, terutama kekerasan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Injil Lukas menggambarkan wajah kekerasan yang dialami oleh Yesus. Sebelumnya kita lihat kronologis dari apa yang dialami Yesus, pengadilan terhadap Yesus ini. Saya mengutip apa yang ditulis oleh Darrell Beck. Dia mulai mengatakan begini, membaca teks ini 4 Injil menulisnya, dan kronologisnya kira-kira dia mulai dari Yohanes 18 ayat 13, bahwa Yesus dibawa ke Hanas. Hanas ini adalah mertua Kayafas, imam besar, dan persidangan ini terjadi pada malam hari. Matius pasal 26 ayat 59 sampai 66, Markus 14 ayat 55 sampai 64. Itu menunjukkan bagi kita bahwa proses pengadilan ini adalah proses pengadilan yang salah. Sebab peraturan Yahudi melarang mengadili seseorang di malam hari. Entah dia tahanan atau apapun, dilarang mengadili di malam hari. Dan terkesan
Kayafas memang sengaja mengulur waktu agar pengadilan ini bergeser sampai pagi hari, sehingga mendapat persetujuan dari Sanhedrin. Kemudian dalam Lukas 22 ayat 66 sampai 71, kemudian Matius 27 ayat 1, Markus 15 ayat 1, Yesus setelah itu dibawa untuk diadili diadili Pilatus. Matius 27 ayat 2 ayat 11 sampai 14, Markus 15 ayat 1 sampai 5, Lukas 23 ayat 1 sampai 5, Yohanes 18 ayat 29 sampai 38. Dan rupanya Pilatus sendiri memang tidak tertarik pada pengadilan ini, karena bagi dia ternyata Yesus bukan ancaman bagi negara, sehingga dia mengalihkan pengadilan ini kepada Herodes. Lukas 23 ayat 6 sampai 12. Nah, dari kronologi yang ada dapat dikatakan bahwa pengadilan terhadap Yesus memang sesuatu yang direncanakan. Kita bilang itu semacam kekerasan predator. Sebab nyatanya kita menemukan sejumlah celah dalam pengadilan ini. Celah pertama, pengadilan ini jahat, motivasinya hanya untuk menjatuhkan hukuman. Motivasinya hanya untuk membungkam Yesus. Dan kita lihat praktek kekerasan yang dipakai itu bukti dari motivasi yang salah, sehingga Yesus tidak punya kesempatan membela diri. Celah kedua soal waktu, mereka melegalkan pengadilan di malam hari. Saya ingat teolog Perancis Augustine dan Joseph Liman dalam buku Jesus Before the Sanhedrin mengatakan bahwa tidak ada sidang pengadilan yang diadakan sebelum persembahan korban pagi. Hukum mengizinkan penyelidikan semacam itu hanya terjadi pada siang hari. Ini dipertegas oleh Isaac Weiss dalam bukunya Martyrdom of Jesus. Tidak ada pengadilan di Israel yang diizinkan untuk mengadakan sesi pada hari Sabat atau pada persiapan menuju Paskah. Biasanya ditunda sampai perayaan selesai. Celah ketiga, soal durasi waktu. Pengadilan ini aneh karena yang namanya pidana membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan untuk diselesaikan. Tetapi pengadilan yang dialami Yesus diselesaikan dalam waktu 9 jam setelah penangkapannya. Ini dari sisi hukum terlalu prematur. Celah keempat, dakwaan terhadap Yesus adalah palsu atau tidak terbukti. Memang ada saksi yang berkata, mereka memberi kesaksian bahwa Yesus pernah berkata, "Aku akan merobohkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia." Para pemimpin agama menggunakan pernyataan ini sebagai tuduhan terhadap Yesus. Tetapi buktinya bait Allah belum runtuh kan? Kalaupun Yesus pernah mengatakan itu, bait Allah yang dimaksud bukan pada bait Allah yang didirikan Herodes, bukan yang didirikan oleh tangan manusia, tetapi pada tubuhnya sendiri yang akan dibangkitkan 3 hari setelah kematiannya. Celah kelima, perhatikan faktanya. Imam besar menuntut, "Beritahu kami apakah engkau adalah Kristus anak Allah?" Kata Yesus kepadanya, "Kamu yang mengatakannya." Lalu Yesus mengatakan hal lanjutan, "Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Dan kesaksian Yesus tidak terbukti menghujat. Dia berkata tentang anak manusia. Kalaupun ini dianggap sebagai persoalan teologis, harusnya perkataan Yesus ini mesti terus digali untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan anak manusia itu. Tetapi yang terjadi adalah mereka mengakhiri pengadilan itu
terlalu cepat dengan tuduhan menghujat. Tidak ada kajian mendalam. Celah keenam, keputusan itu bukan keputusan mutlak karena tidak dihadiri oleh semua pemilik suara Sanhedrin itu. Bahkan ada yang bilang bahwa orang seperti Nikodemus, Yusuf yang pada akhirnya mereka yang menolong Yesus, mereka tidak hadir dalam pengadilan itu. Samuel Mendelssohn mengatakan dalam tradisi rabbinik, vonis bersalah tidak boleh diberikan pada hari pemeriksaan. Hal ini untuk menemukan pertimbangan yang bijaksana dan untuk kajian yang benar sampai pada musyawarah yang adil. Celah ketujuh, dalam model pengadilan mahkamah agama, prosedurnya mesti ada satu dari kelompok Sanhedrin yang bertindak sebagai pembela dari orang yang dituduh. Isaac Weiss dia menegaskan hal itu. Tadi saya katakan, jika tidak ada hakim yang membela pelakunya atau tidak ada pembela di pengadilan, putusan bersalah tidak sah dan hukuman yang dijatuhkan mesti dibatalkan. Celah ke-8, hukuman terhadap Yesus diucapkan di tempat yang dilarang oleh hukum. Sebenarnya saudara, Yesus itu dibawa ke rumah Hanas, itu bukan di ruang pengadilan, itu di rumah pribadi. Pengadilan Yesus bahkan tidak diadakan di ruang pengadilan. Setelah mereka membawa dia, menangkap dia, mereka membawa dia ke rumah imam besar. Menurut hukum Yahudi, hukuman mati hanya dapat diucapkan selama Sanhedrin mengadakan sidang di tempat yang ditentukan. Tetapi gedung pengadilan tidak dibuka, pengadilan yang diadakan di luar gedung pengadilan itu dianggap batal. Selain itu, menurut aturan Talmud, setelah meninggalkan ruang pengadilan, tidak ada hukuman mati yang dapat dijatuhkan kepada siapapun. Hukuman mati hanya dapat dijatuhkan di pengadilan yang sah. Itu bukan di rumah pribadi seperti yang terjadi dalam kasus Yesus. Celah ke-9, kebanyakan anggota Sanhedrin yang dipilih memang untuk menjatuhkan hukuman pada Yesus. Beberapa yang mengadili perkara Yesus itu memang tidak adil. Dari Alkitab ketika diadakan penyelidikan dan ditambah dengan bukti sejarawan Yahudi seperti Josephus, kita memiliki nama-nama hakim pengadilan Yesus seperti Kayafas, Eleazar, Yonatan, Theophilus, Matias, Ismail, Simon, John, Alexander, dan Ananias. Menurut Josephus sendiri bahwa reputasi mereka jelek di masa itu karena mereka adalah penerima suap dan mereka jadi bagian dari Sanhedrin karena ada hubungan keluarga. Celah ke-10, mereka secara ilegal mengubah tuduhan terhadap Yesus dari penghujatan menjadi pengkhianatan di hadapan Pilatus. Ini aneh, sebab jika pengadilan mahkamah agama sudah diputuskan, mereka tidak harus membawa ke Pilatus. Mereka punya hak untuk merajam orang yang dinyatakan bersalah. Tetapi mereka tidak mengambil kewenangan itu, malah membawa Yesus ke Pilatus dengan tuduhan baru. Kami menemukan orang ini menyesatkan bangsa dan melarang membayar pajak kepada kaisar dengan mengatakan bahwa dia sendiri adalah raja. Jadi mereka mengubah tuduhan, padahal Yesus memang pernah berkata mengenai membayar pajak, tetapi dia kan bilang, berikanlah kepada kaisar apa yang pantas kamu berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang pantas kamu berikan kepada Tuhan. Sampai di Pilatus, bacaan kita itu berhenti. Dakwaan terhadap Yesus itu dialihkan ke Herodes. Tetapi yang kita temukan adalah kekerasan, tuduhan palsu, hakim yang ceroboh, dan pemimpin yang tidak peduli.
Sekarang kita lihat bagaimana pengadilan dalam perspektif manusia dan pandangan orang Yahudi ini. Pengadilan terhadap Yesus memang menimbulkan pro kontra. Beberapa orang telah berusaha untuk membuktikan bahwa pengadilan itu sah secara hukum. Dalam bukunya The Prosecution of Jesus, Richard Wellington Husband, dia mengatakan bahwa penangkapan itu sah. Sidang oleh Sanhedrin adalah sah. Jalannya persidangan di pengadilan Romawi adalah sah. Pengadilan terhadap Yesus dari Nazaret ditulis oleh Max Reddin. Dia memberikan sudut pandang tradisional Yahudi. Reddin seorang profesor hukum di University of California, Berkeley pada awal abad ke-20. Dia bilang bahwa jika Yesus hanya mengatakan 1/10 dari hal-hal yang kudus mengenai Allah, itu sudah cukup untuk membuat dakwaan. Jadi mereka menganggap pengadilan terhadap Yesus itu tepat. Pada halaman 109 ia menulis bahwa tidak ada pernyataan yang jelas tentang bagaimana pengetahuan tentang persidangan sampai kepada mereka yang melaporkannya. Dengan kata lain, Radin rupanya percaya bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak memiliki cukup bukti karena persidangan itu tertutup dan tidak ada satupun dari orang-orang ini yang hadir. Bagaimana mungkin mereka tahu apa yang terjadi? Apapun argumennya, saudara-saudara, dari sisi kronologis tidak diragukan bahwa ini memang rekayasa. Kalaupun pengadilan itu tertutup, apakah kebenaran bisa disembunyikan? Hal ini diingatkan oleh Injil Lukas, sebab dalam tulisannya ia benar-benar mau membuka memori dari peristiwa kelam, di mana adegan kekerasan dan ketidakadilan luput dari penilaian banyak orang. Beberapa kata ditampilkan sebagai agenda kekerasan seperti mengolok-olok, memukul, menutup muka, hujatan, menuduh, menyesatkan, dan melarang membayar pajak adalah bagian dari satu agenda kekerasan berlapis. Kritik Lukas ialah tentang rusaknya suatu sistem keadilan dan pengadilan by design manusia. Kritik itu ingin menunjukkan bahwa jika karakter manusia sudah tergadai dengan sistem dan sistem juga menopang, disitulah keadilan hilang dan penderitaan tak akan berhenti. Kerusakan sistem sering menjadi pembicaraan hangat, sebab kita tahu bahwa dalam segala sendi kehidupan, jika suatu sistem didesain untuk kelompok tertentu, maka keadilan akan menjadi taruhannya. Jelas-jelas Yesus adalah korban dari pengadilan dalam perspektif manusia yang rapuh, penuh intrik, sehingga hasilnya juga akan ada banyak argumen pembelaan tanpa hati nurani. Sekarang kita lihat pengadilan dalam perspektif Allah. Saudara, Allah sebenarnya tidak suka pada ketidakadilan. Para perancang ketidakadilan, mereka akan beroleh hukumannya sendiri. Stephen Cool memberikan bahasan yang cukup menarik dengan penekanan pada pengadilan dalam perspektif Allah. Yesus seolah membiarkan dirinya untuk dipukul, diejek, diludahi, ditolak oleh orang-orang yang jahat ini. Meskipun dia bisa saja menghentikan semua itu karena kuasanya, tetapi ia membiarkan semua itu terjadi. Dia dengan sabar menanggung siksaan ini karena belas kasihannya, dan dengan tujuan agar terjadi pertobatan kepada semua orang. Dalam kesabaran yang besar, Allah membiarkan atau bahkan mengizinkan orang berdosa di zaman kasih karunia mereka melakukan penghakiman terhadap Yesus, dalam arti membiarkan mereka memegang dan mengungkapkan pandangan mereka sendiri tentang Yesus. Mereka bermain bebas menurut versi mereka. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin seseorang memperlakukan manusia lain, apalagi Tuhan Yesus, seperti itu? Tetapi seperti yang Charles Spurgeon katakan, dia tunjukkan bagi kita bahwa kita perlu mengesampingkan kemarahan kita dan memunculkan penyesalan, karena kita semua telah memukul wajah juru selamat kita yang terkasih dengan dosa kita. Karena dosa kita dia menanggung siksaan dari orang-orang yang berdosa dan dengan rela pergi ke kayu salib. Menarik ya, seniman besar Belanda namanya Rembrandt memiliki lukisan penyaliban yang terkenal, di mana perhatian kalau Anda melihatnya lukisan itu,
Maka perhatiannya memang tertuju pada juru selamat yang menderita itu diperlakukan dengan tidak adil. Tetapi kemudian kita melihat bahwa dalam lukisan itu ada orang banyak berkumpul di sekitar adegan kekerasan itu dengan berbagai sikap dan tindakan mereka. Akhirnya kalau diperhatikan lukisan itu, di balik tepi gambar ada satu sosok yang hampir tersembunyi, dan pria yang tersembunyi itu adalah Rembrandt sendiri. Sang pelukis seniman besar itu menyadari bahwa dosa-dosanya telah membantu memakukan Yesus di kayu salib. Jadi sebenarnya dia melukis dirinya sendiri ke dalam lukisan itu, sebab dia sadar bahwa para pelaku adalah miniatur dari permainan dosa yang seringkali dipraktikkan dan ditunjukkan oleh manusia. Jadi Allah membiarkan keadilan berbicara kepada kita. Kita diminta merenung dan membuat pilihan. Apakah kita menemukan belas kasihan Allah dan mengambil keputusan bertobat? Ini yang harus direnungkan terus menerus. Jika kita mau jujur, adegan kekerasan yang ditampilkan Lukas menghadirkan suatu bentuk kekerasan yang berskala global. Sebab di permukaan para pemimpin Yahudi yang mengadili Yesus kelihatan berkedok keadilan agama. Sementara para penjaga mereka benar-benar mempermainkan Yesus. Para penjaga ini mewakili orang luar Yahudi. Bisa jadi saya dan saudara adalah bagian dari kelompok ini. Sebab mereka menjalani formalitas pengadilan dengan kedok keadilan. Tetapi mereka mengajukan pertanyaan kepadanya tentang klaim-klaimnya untuk menjatuhkan dia. Rupanya mereka tidak mencari kebenaran. Yang mereka pertontonkan adalah keegoisan, di mana manusia menjadi tuan atas hidupnya sendiri. Jadi pengadilan terhadap Yesus dibuka oleh sorga untuk memperlihatkan semacam tiga lapis penderitaan di mana terjadi kolaborasi kepentingan. Kepentingan para pemimpin agama yang melihat Yesus sebagai saingan. Kemudian orang-orang di luar Israel, para prajurit, mereka mengandalkan kekuatan fisik dan penguasa yang bermain di arus nyaman. Tetapi dalam perspektif Allah, keadilan itu akan tiba. Kita bisa lihat dalam kekayaan teks-teks ayat Alkitab. Mazmur 110 ayat 1 Tuhan berfirman kepada Daud, di mana Tuhan menyuruh Daud untuk duduk di sebelah kanannya sampai dia menjadikan musuh-musuhnya itu ada di tumpuan kakinya. Mereka menyesal dan bertobat. Yohanes pasal 7 ayat 13 sampai 14 di mana Daniel melihat seseorang seperti anak manusia yang datang kepada yang lanjut usianya dan diberikan kekuasaan, kemuliaan dan kerajaan yang kekal atas semua bangsa-bangsa dan bahasa. Keadilan surga memiliki caranya untuk berbicara. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 30 sampai 36 Petrus menyatakan peringatan ini pada hari Pentakosta. Yesus yang telah disalibkan ini, dia juga yang telah dibangkitkan Allah di sebelah kanannya, di mana ia diangkat di atas takhta Daud sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam status itu penghakiman akan berlaku bagi semua orang, dan semua orang harus siap akan pengadilan itu. Saudara, Allah membiarkan dirinya dalam pribadi anak yang kekal Yesus untuk dipermainkan oleh tangan-tangan orang berdosa yang kehilangan logika dan nurani. Yesus rela mengalami penderitaan itu. Dia mengabaikan rasa malunya. Tapi sekarang dia telah duduk di sebelah kanan takhta Bapa. Ibrani 12 ayat 2. Dia sekarang adalah anak domba Allah yang menderita sebagai hukuman karena orang berdosa. Yesaya 53. Tetapi segera orang-orang berdosa yang memberontak, mereka akan berteriak ke batu, jatuhlah kepada kami dan sembunyikan kami dari hadirat Dia yang duduk di atas takhta dan dari murka anak domba, karena hari besar murka mereka telah tiba. Dan siapa yang mampu berdiri? Wahyu 6 ayat 16 sampai 17. Jadi pertanyaan kritisnya adalah, apakah penderitaan berlapis itu hanya menunggu penghakiman terakhir? Tidak. Dari adegan kekerasan, Yesus membalas dengan damai. Dari kesaksian palsu dan rekayasa, Yesus tetap menunjukkan identitas dirinya yang tidak munafik. Dan di hadapan penguasa, Yesus tidak bergeming dari penderitaan, dari kebenaran. Ia tetap menjaga kebenaran
terucap dari mulutnya. Jadi ini poin-poin penderitaan berlapis, tapi penderitaan berlapis itu juga takluk. Yesus menjadi pemenang karena dia menjaga integritas, dia menjaga keberadaan dirinya. Saudara-saudara, lalu apa aplikasi kita? Teks ini akan menjadi makin kaya jika kita mendalami Lukas 22 ayat 70. Itu dalam bahasa Yunani ditulis homikele go hote ego imeheos tehos. Kamu sendiri yang mengatakan bahwa aku adalah anak Allah. Dalam pasal 23 ayat 3 ada kemiripan ungkapannya. Solego, engkau sendiri mengatakannya. Dua bagian ini ditanggapi secara berbeda. Lukas 22 ayat 70 ditafsirkan oleh para pemuka agama sebagai sebuah hujatan kepada Allah. Sementara Pilatus justru tidak melihat sebagai sebuah kesalahan. Tetapi kedua pengadilan ini tidak berkutik sebenarnya karena tekanan orang banyak. Salah satu persoalan ketidakadilan ialah opini banyak orang yang terkesan menekan keadilan dan butuh waktu, butuh semacam kekuatan, keberanian dari para pelaku keadilan yang berintegritas. Kalau salah katakan salah, benar katakan benar. Ini esensi dari teks kita. Kalau kita mau bicara tentang keadilan, sebab suatu ketidakadilan bukan hanya berakibat lahirnya hukum, baik hukum sebab akibat, baik itu hukum hati nurani, tapi juga hukuman kekal. Di titik ini justru orang banyak, orang luas Israel, para tentara Roma dan penguasa akan dibebani dengan hukum hati nuraninya. Semua Injil bersepakat bahwa ketika Yesus disalibkan, orang banyak pulang menyesal sambil memukul-mukul dada. Para prajurit akan tercengang disalib dan mengakui sungguh orang ini adalah orang benar. Dan menurut mitos, setelah keputusan itu Pilatus menjadi gila. Ia tinggal di sebuah daerah pegunungan Galilea dan setiap hari ia berteriak sambil menatap wajahnya di dalam air. Tema penderitaan berlapis tidak hanya melihat keadilan dari perspektif manusia dan keadilan dari perspektif Allah, tetapi juga sebenarnya menjangkau hal-hal yang lebih personal, di mana orang membungkam keadilan, di mana orang diam terhadap keadilan, di mana orang melakukan praktek ketidakadilan, bersiaplah menjalani penderitaan sepanjang hidupnya. Jadi ada penderitaan yang Yesus alami, Yesus jalani. Dia ada dalam prosedur hukum ini. Inilah harapan di masa raya, di masa raya sengsara ini. Sebab saudara harus ingat bahwa Yesus menjalani itu semua dengan memberi pesan bagi saya dan saudara. Di balik derita itu selalu ada kemenangan bagi orang yang setia dan percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu memperlengkapi kami, dan Engkau sendiri yang berkata-kata di atas kebenaran. Firman-Mu yang membuat hidup kami ada di dalam kehendak-Mu kini dan selama-lamanya. Amin.